Intinya kalau kita mau entry harus ada kecenderungan baik naik atau turun. Jangan masih pendek, masih datar begini. Nah, ini masih datar namanya. Kita tunggu hingga dia lebih dominan ke atas atau ke bawah ini. Jadi pastikan kita entry, pastikan kalau kita entry buy misalnya, maka ada tren di sana. Tren naik. Tetapi kita menemukan harga koreksi. Sell itu saat ada tren turun. Kita mencari harga koreksi. Nah, ilustrasinya begini, ketika dia naik panjang, jangan pernah kita ambil posisi buy di sini. Walaupun dia panjang, kadang kita dalam benak itu kalau lihat candle panjang kan, aduh kalau saya tidak masuk nanti kehilangan peluang lagi, kehilangan momentumnya. Jangan khawatir, di sana masih banyak peluang berikutnya. Andaikan kondisi terburuk kita tidak kebagian peluang, tidak kebagian momentumnya, ya kita kan tidak rugi karena tidak masuk. Kapan kita entry-nya? Saat dia itu koreksi begini. Nah, saat koreksi. Demikian juga ketika dia turun. Jangan masuk sell di sini, harga terlalu rendah. Kapan masuknya? Saat dia koreksi. Saat koreksi kemudian terhenti berbalik turun. Di sinilah sell. Di sini buy. Nah, bagaimana kita tahu itu koreksi? Bagaimana kita tahu itu nanti tidak akan berlanjut? Maka penting kita membahas yang tadi kita sampaikan, ada namanya area retracement, ya. Nanti ada area retest, ada area koreksi itu sendiri. Sama-sama sebenarnya ini adalah wilayah pembalikan sementara. Jadi pembalikan sementara itu seolah-olah dia mau berbalik, tapi pada dasarnya dia hanya koreksi. Ada namanya koreksi itu sendiri, ya. Ada namanya retest. Ada namanya retracement, ya. Intinya ini sama. Koreksi itu biasanya ditandai 50% dari arah yang dominan. Saat dia bergerak naik, kemudian dia mulai melawan turun, maka kita uji dari atas ke bawah ini setengahnya di sini, 50%-nya di sini. Nah, selama berada di area sini, maka ini disebut dengan koreksi. Dia bisa memantul kembali di sini. Retest ini menguji levelnya, support resisten. Contoh misalkan, retest ini ketika dia tren naik, kemudian koreksi, naik lagi break di sini, kemudian setelah itu koreksi turun. Nah, inilah disebut dengan retest. Ini resisten, ini menguji resisten. Saat dia tidak mampu menembus resisten ini, maka dia kembali memantul ke atas. Nah, disinilah kita buy. Satu, kita tidak melawan arah yang lebih dominan, lebih utama. Yang kedua, kita mendapatkan harga lebih murah. Ada namanya retracement, ini juga sama, pembalikan yang sifatnya sementara. Biasanya retracement ini kita bantu dengan namanya toolbar bawaan MetaTrader. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement. Angka goldennya atau angka yang paling utama digunakan adalah 61,8%. Jadi misalkan marketnya bergerak naik, kemudian terhenti mulai berbalik. Nah, nanti kita uji, tarik dari sini ke sini. Fibonacci nanti akan ketemu, ini 50%, ini 61,8. Sehingga ketika dia bergerak turun, kita uji di sini. Kalau tidak mampu menembus, maka berpeluang dia kembali memantul ke atas. Bahkan ada yang menggunakan di sini 38%. Bisa lihat di beberapa hari terakhir atau di tanggal berapa, coba dilihat dulu Bu, nanti saya coba untuk membantu menjelaskan sehingga ada gambaran di sana. Kalau saya abstrak kadang saya jadi bingung, takutnya nanti salah dalam menyampaikan. Jadi misalkan ini kan belum sampai, yang ini misalkan masih jalan tapi lebih, tapi tetap aja kita tunggu sampai selesai karena bisa jadi tutupan candle dia lebih di atas. Nah, selesainya itulah nanti baru kita lihat, oh ternyata kalau kita gabung, dua digabung, merah-merah ini, gabungnya itu begini. Nah, begini,
Itu artinya sudah setengah dari ini, lebih dari setengah ini sudah cukup. Entry kita di candle berikutnya di sini, di candle hijau itu. Selama belum ada jangan dipaksa. Nah, nanti silakan diuji Bu, biar nanti kita makin lama makin terstruktur ya cara entry kita. Ya mungkin kita lihat, mungkin ada kasus lain, silahkan dilihat di tanggal berapa. Nanti kita coba jelaskan. Ada kasus lain bisa saja. Dan ini juga biasanya nanti kalau dia bergerak turun, ya sama kita akan uji di sini. Nah, ya ini juga nih Pak. Dia ada satu candle panjang kan, itu merah bearish kan? Yang kanannya? Itu pas yang tadi Bapak garis garis ini. Yang mana itu kan ini? ada penolakan kan, merah panjang sekali. Sebelumnya kan kecil terus hijau, terus merah panjang. Iya. Nah, seandainya saya Pak, itu kan di situ boleh dianggap sebagai ini konfirmasi dia mau turun nggak Pak? Yang mana? Yang merah yang ini? Iya. Bisa, cuma kan dilihat kalau ini sudah panjang, sebelah kiri itu berpengaruh. Kalau dia berbenturan dengan resisten atau supportnya, maka targetnya sekitaran itu, jangan jauh-jauh. Boleh-boleh saja. Targetnya jangan terlalu jauh dari area support resisten. Karena di sini ada benturan di sini. Nah, nanti berlaku area support resisten begini. Kalau dia ternyata berbenturan, nah ini misalkan begini. Konfirmasi misalkan di sini kan sebenarnya kita bisa sell-nya kan di sini misalkan, atau di candle yang kanannya di sini. Tetapi kita misalkan lihatnya di sini, baru lihat konfirmasi ini. Ini memang konfirmasi turun, tapi dilihat kalau target kita tidak terlalu mepet dengan di sini boleh. Artinya begini, targetnya misalkan sampai di ujung sini kan 300 sekian ya, kita ambil 200-nya boleh, lebih di dalamnya. Karena mendekati di sini, mendekati support resisten walaupun break di sana sebelumnya, kalau mendekati area support resisten itu bisa gagal nanti, bisa batal. Termasuk ketika nanti break level ya, misalkan ini break kalau kita lihat di sebelah kiri ya, misalkan ada breakout yang sangat valid kemudian mendekati support resisten, maka nanti bisa gagal. Contohnya begini ya, misalkan ini kalau kita tarik, ini ada area resisten tarik ke kanan, tembus sehingga di sini ada penolakan, ini ada penolakan, maka ini adalah area resisten yang kuat sebelum begini. Sehingga kalau di break begini, breakout, itu kan logikanya kan berlanjut. Tapi jangan lupa sisi sebelah kiri, kalau ada penolakan nanti bisa gagal. Breakout itu bisa berbalik lagi ketika dia membentur support atau resistennya. Termasuk yang tadi misalnya di sini breakoutnya di sini ya. Kalau kita mengambil entry buy, ini sangat beresiko jaraknya terlalu dekat. Termasuk yang di sini, jaraknya terlalu dekat dengan area support atau resisten di sini. Kalau tugas target kita tidak terlalu jauh ya tidak masalah. Di sini ada resisten, misalnya saya taruh di atasnya sedikit misalkan begini, boleh saja untuk targetnya. Yang jadi masalah kira-kira cukup enggak, kira-kira hanya sekitar 200 ini. Kalau kita targetnya 500 di bawahnya ya sangat beresiko karena di sini ada benturan.